السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah sudah diberikan sambutan oleh Ketua MUI Jakarta Utara dan juga Ketua Masjid Ad-Da'wah di Kelapa Gading Jakarta Utara ini. Dan alhamdulillah dari pembukaan itu memberikan semangat kepada kita semua untuk tetap menjalankan dakwah dan juga tetap mengaji, bahwa yang hak itu tetap akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mempelajari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dan kita wajib sabat, istiqamah di atas manhaj yang hak, dan kita juga mendakwahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dakwah yang hak ini. Dan kita yakin Allah pasti membela kebenaran. Kita yakin, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti pada saat berdirinya para saksi di hari kiamat. Jadi yakin bahwa Allah pasti menolong yang hak, yang benar. Maka jangan kita takut. Ya, banyaknya fitnah yang ada yang menuduh salaf ini Wahabi atau aliran yang keras atau yang lainnya. Enggak usah kita takut. Yang kita pegang yang hak, kita pegang kebenaran Al-Quran was Sunnah ala fahmi salaf. Dan Allah pasti menolong orang-orang yang berjalan di atas jalan yang hak. Dan kita memohon kepada Allah as-sabat, dan kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayolah ikhwah, azakumullah, pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Pada hari ini, pada hari Sabtu ini, di akhir bulan Sya'ban, kita berada pada tanggal 24 Sya'ban 1430 Hijriah. Kita akan membahas buku tentang taubat, yaitu taubat kewajiban seumur hidup. Dan kita membahas di Masjid Ad-Da'wah ini tentang taubat kewajiban seumur hidup, karena masalah taubat ini merupakan masalah yang penting, yang merupakan awal perjalanan hidup seseorang, pertengahan dan akhir perjalanan hidup seseorang. Karena itu kita harus tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, taubat, kita membahas tentang taubat ini atau kita mengkaji materi tentang taubat ini karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bertaubat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuh, dengan tobat yang ikhlas, dengan tobat yang jujur, dengan tobat yang benar. Dan juga Allah berfirman di dalam surah An-Nur di ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang masalah taubat ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertaubat, dan beliau sendiri mencontohkan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Padahal Rasulullah sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Rasulullah SAW bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari, dan juga memohon ampun kepada Allah 100 kali. Dan hadis tentang taubat ini, bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk taubat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, taubat kita bahas karena banyak atau sebagian dari kaum muslimin yang menganggap remeh tentang perbuatan dosa dan maksiat. Padahal perbuatan dosa dan maksiat mempunyai pengaruh yang jelek terhadap pribadi, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap umat. Jadi kita menganjurkan mereka untuk bertaubat kepada Allah, karena banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa. Kalau kita mau merenung, dan juga mereka mau merenung tentang akibat dari perbuatan dosa dan maksiat di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu akan selalu takut kepada Allah dan mengharap rahmat Allah SWT. Antum perhatikan ditenggelamkannya umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan banjir bandang yang sampai mencapai gunung, disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, karena kekufuran mereka. Begitu juga ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya, karena mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Begitu juga perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lot, yaitu homoseksual, liwat, sodomi, yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat bumi ini, diangkat, ditebalikkan oleh Allah sampai malaikat-malaikat mendengar lolongan-lolongan anjing. Kemudian ditebalikkan, kemudian dilempari mereka dengan batu. Bumi diangkat, setelah diangkat ditebalikkan, dilempari dengan batu. Allah hancurkan mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lot, belum lagi kaum Tsamud dan yang lainnya. Banyak sekali azab yang menimpa kaum-kaum yang sebelumnya. Begitu juga Qarun, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi karena kesombongan dia. Dia, hartanya, semua yang dia miliki, rumahnya dan segala macam yang ada, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Sebagai pelajaran bagi umat-umat yang akan datang, Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh sekali-kali menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Kita wajib untuk segera bertaubat, yang nanti kita akan bahas. Kita wajib segera bertaubat, karena perbuatan dosa dan maksiat punya pengaruh yang jelek terhadap hati kita, terhadap akal kita, terhadap tubuh kita, terhadap keluarga, dan juga terhadap masyarakat. Dosa dan maksiat itu punya pengaruh. Maka harus terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah